Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kitab Risalah Al-Jami'ah wa Taqdirah An-Nafi'ah. Melanjutkan dari bab sebelumnya, yang akan saya jelaskan ini adalah tentang bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-haji. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurran wa kada umratu fi umri marratan. Adapun ibadah haji ialah rukun Islam yang nomor 5, yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka, dan begitu pula umroh dalam seumur hidup sekali. Bisyaratin istitaati, dengan syarat harus mampu. Wahiyaan yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal hajja dahaban wa iyaban wa nafaqatan man taljamuhu nafaqatuhu ila rujuihi. Hendaknya ia memiliki apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanannya menuju haji, baik menuju kota Mekah ataupun Madinah, biaya pergi dan pulangnya, dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya selama dia pergi haji sampai ia kembali. Jadi maksud dari tentang bab ini, ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima dan wajib bagi orang Islam yang mukallaf, dan tentunya telah merdeka dan terbebas dari perbudakan. Begitu pula umroh dalam sekali seumur hidup. Ketika hendak berangkat haji, hendaknya orang tersebut telah mampu dan memiliki perbekalan yang mencukupi selama perjalanan haji, karena memiliki waktu yang cukup lama dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib yang nafkahinya, seperti istrinya atau anaknya, selama ia pergi sampai kembali ke tanah air. Wa akmalul al-hajja salah satu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Dan adapun amalan ibadah haji yang dilakukannya ialah rukun, kewajiban serta sunah-sunahnya. Fal arkanul khamsatun al-ihramu wa waniyatu dukhuli fi hajja awil umrati, wa yustahabbu an yakula ma'a dzalika nawaitu al-hajja awil umrata wa ahramtu billahi ta'ala. Wala yasihul ihramu bil hajja illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dul qa'dati wa asru di hijjati wa akhiruha tuluhu fajri lailatin nahr. Dan artinya ihram ialah niat masuk di dalam ibadah haji ataupun umroh, dan disunahkan sambil mengucapkan nawaitul hajja au umrata wa umratu bihi lillahi, yang artinya saya berniat haji dan umroh lillah, karena Allah Ta'ala, dan tidaklah sah ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulannya, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah,
dan 10 Dzulhijjah, dan akhirnya muncul fajar pada malam Idul Kurban. Wabakil arkani al-wukufu bi arafata wa tawaful ifadati wasa'yu wa al-halqu awit taksiru. Dan selanjutnya ada wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, mencukur atau memotong rambut atau tahallul. Jadi rukun haji ada 5, yaitu ihram, dan ketika hendak melakukan ibadah haji maupun umroh, dan kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, dan yang terakhir mencukur atau memotong rambut, yaitu tahallul. Dan selanjutnya ada wa arkanul umrati ya arkanul hajja ila wukufa falaysa minha wa yajibu lit-tawafi satrul awrati wat taharatu minal hadasaini wa minal najasati wa an yakuna sab'a tawafatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Dan adapun rukun umroh yaitu sama seperti rukunnya ibadah haji, tapi kecuali wukuf di padang Arafah bukan termasuknya. Dan wajib ketika tawaf yaitu menutup aurat, suci dari 2 hadas serta najis, dan harus 7 putaran di dalam masjid, di Masjidil Haram, dan Ka'bah berada di samping kirinya dan ia berada di luarnya, sehingga berputar tidak searah jarum jam. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bisofai wa yakhtiman bil marwah. Dan wajib ketika sa'i harus 7 berlari bolak-balik setelah tawaf, dan harus mulai dari Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Wajibatu hajjah. Adapun wajibnya haji ialah al-ihramu minal miqati wal mabitu layali tasriki bimina waramyu wa tawafu wada. Yaitu wajibnya haji ialah ihram dari miqat, bermalam pada malam tasrik di Mina, serta melempar jumroh dan tawaf wada. Wa amma sunanu, dan adapun sunahnya, fakulu masiwa al arkani wal wajibati faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Dan adapun kesunahnya yaitu setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban, maka barang siapa yang meninggalkan rukun maka tidak sah hajinya, dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukannya. Jadi setelah melakukan tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ihram, bermalam di Mina, melempar jumroh, tawaf wada, sampai di tahallul.
dan tidak bisa ditempel atau diganti dengan denda atau selainnya, sehingga tidak sah. Salah satu minal arkani la tafutuhu madama hayyan wa hiya tawafu wasa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu walazimahu damun wa alaihi ismun in lam yaqdar wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tuhul fadilatu. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Siapa yang meninggalkan dari kewajibannya haji tetap sah dan wajib membayar denda dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Dan jika tidak uzur, disengaja tidak membayar denda ataupun dam, maka dosa baginya. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya tidak terkena apa-apa, akan tetapi tidak ada keutamaan baginya, sehingga dia mengalami kerugian. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhu al-mar'ati al-muhrimaini aw ba'dihima wa izaratul dhufri was sya'ri wa dahru sya'ri ra'si wal lahyati wa tatayyubu jami'i al-badani. Dan adapun larangannya yaitu dan haram menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan, yaitu menutup cadar ataupun bagi laki-laki untuk tidak memakai peci seperti ini, ataupun bisa disengaja ihramnya ditaruh di kepala begini, itu tidak diperbolehkan. Menutup keseluruhan atau sebagiannya, jadi seperti tadi menutup menggunakan peci ataupun di kerudungan seperti ini, itu adalah haram. Memotong kuku dan rambut. Memotong kuku ketika berihram itu tidak diperbolehkan, dan mencabut rambut baik rambut kaki maupun di tangan ataupun di jenggot itu tidak diperbolehkan. Dan bab selanjutnya, hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadza hifdzul a'dhis sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin wa famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal kunu tumir min rahmatillah ta'ala wa takabburu ala ibadillah ta'ala wa raya'u wal ujubu bi ta'atillah ta'ala wal hasadu wal hikdu ala abdillah. Adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, tentunya muslim. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7, itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Contoh dari maksiat hati adalah ragu-ragu di dalam Allah. Maksudnya ragu-ragu di dalam Allah ini ragu-ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Jadi di dalam hatinya itu terdapat ragu-ragu, apakah Allah itu ada, apakah Allah itu benar-benar harus disembah atau benar-benar ada dan menciptakan kita semua. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian merasa aman dari ancaman Allah.
Jadi yang dimaksud dari merasa aman dari ancaman Allah ini, dirinya itu tidak merasa terancam dari azab yang telah dituliskan di dalam Al-Quran yang dijelaskan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia akan terus menerus berbuat maksiat dan tidak menghiraukan azab yang diperingatkan oleh Nabi semasa hidupnya. Jadi orang tersebut akan terus menerus berbuat maksiat, menumpuk dosa sehingga hatinya kotor dan dia tidak takut akan ancaman dari Allah. Kemudian berputus asa dari kasih sayangnya. Jadi orang tersebut berputus asa setelah berbuat maksiat yang mungkin cukup banyak ataupun berbuat maksiat, dia putus asa, sudahlah mungkin Allah tidak akan mengampuni saya, mungkin bisa dipastikan seperti itu, sehingga dia akan tetap terus berbuat dosa, sehingga hal tersebut bisa melemahkan dan meragukan Allah akan kasih sayangnya, padahal rahmat Allah sungguh sangat besar. Kemudian sombong kepada hamba-hambanya, riya, ujub. Sombong kepada hamba-hambanya, misalkan orang ini merendahkan orang lain dan merasa dirinya itu tinggi, layaknya iblis merendahkan Adam. Dan iblis itu tidak ingin bersujud untuk menghormati Adam. Dan jika manusia, mereka tidak akan melihat kelebihan orang lain dan justru melihat kekurangan orang lain dan merendahkannya dan menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain tersebut. Kemudian riya, ujub atau menyombongkan diri dalam ketaatan kepada Allah, yaitu yang dapat dipahami orang tersebut sangatlah taat beribadah kepada Allah, namun dia merasa bangga akan perbuatannya. Wah, saya ini lebih baik dari orang sebelah saya. Misalkan orang ini bersedekah 5.000 dan saya itu bersedekah 1.000, saya itu merasa lebih tinggi dari orang yang bersedekah 5.000. Kurang lebihnya seperti itu. Hasad, iri hati kepada hambanya. Dan adapun yang disebut hasad yaitu tidak suka melihat orang lain memiliki kenikmatan yang lebih dari Allah dan ingin kenikmatan tersebut hilang. Dan selanjutnya, wa minha al-israru ala ma'siyatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'ud dhanna billahi wa bi khalqillahi wa tashiru bima addamallahu min ta'atin aw maksiyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin wa kullun dzalika minal ma'asi wal khaba'isil muhlikati bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal iyad billahi ta'ala min dzalika. Dan diantaranya juga ialah seperti terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, buruk sangka kepada Allah dan para makhluknya, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan. Maksiat, Al-Quran, orang muslim, surga atau neraka. Dan dari semua itu adalah perbuatan maksiat dan keji membinasakan, dan keji yang membinasakan. Dan ada sebagian dari perbuatan tersebut yang menjerumuskan ke dalam kekafiran. Kami berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Jadi maksudnya ialah pelit dan kikir terus menerus di dalam maksiat kepada Allah, dan itu akan mengotori hati, dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, misalkan untuk berbuat bersedekah, zakat, terutama zakat fitrah, zakat dan zakat mal yang hukumnya wajib bagi yang memiliki harta.
buruk sangka kepada Allah dan para makhluknya. Misalkan buruk sangka kepada Allah itu ketika kita diberikan ujian, kita menganggap bahwa Allah tidak sayang kepada kita, sehingga kita akan terus-menerus berburuk sangka kepada Allah, padahal ada maksud tersendiri dan di balik ujian tersebut, sehingga derajat kita akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi malah kita bersuudzon kepada Allah bahwa Allah jahat dan tidak peduli dengan kita. Kemudian dan berburuk sangka pada makhluknya ialah ketika kita berburuk sangka kepada kawan kita, orang tua kita, saudara kita, kurang lebihnya seperti itu. Dan merendahkan apa yang dilakukan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan, maksiat, Al-Quran, orang muslim, surga atau neraka. Jadi misalkan kita menghina, mengolok-olok maksiat dan memamerkan maksiat dan berbangga diri ketika kita bermaksiat, itu termasuk yang merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Kemudian menghina Al-Quran, mempermainkan bacaannya, seperti itu. Kemudian orang muslim yang taat, yang diolok-olok ataupun dihina, direndahkan, dan merasa dirinya itu lebih baik dari orang tersebut. Kemudian surga atau neraka yang dibuat permainan seperti itu sangat merendahkan apa yang dilakukan dan dimuliakan oleh Allah. Dan dari semua itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Dan perbuatan yang tersebut itu ialah perbuatan maksiat yang cukup keji dan bisa membinasakan diri sendiri ketika di akhirat kelak. Dan ada sebagian perbuatan tersebut yang menjerumuskan ke dalam kekafiran. Misalkan menghina tentang Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, mengolok-olok isinya ataupun mengolok-olok hukum ajarannya, bahkan bisa menghina Allah tersebut, sehingga akan menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Dan selanjutnya min ta'atul qalbi, bab tentang ketaatan hati. Wa min ta'atul qalbi al-imanu billahi wal yakinu wal ikhlasu wat tawadhu wan nasihatu lil muslimina was-sakha'u wa husnul dhanna wa taqdimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi ka islami wat ta'ati wasairin na'ami wasabru 'alal bala'i wisul amrodi wal mihani wa mautil akhibadi wa faqdil mali wa tasallutil nasi wasabru 'ala ta'ati wasabru 'anil ma'asi wasaku birrazqi minallahi wa ba'dud dunya wa adawatun nafsi wa syaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wat tabi'in was solihina warrodo anillahi wat tawakkulu alaihi wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyati. Yang artinya bab tentang ketaatan hati ini, dari ketaatan hati diantaranya ialah beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasihati kepada orang-orang muslim, dermawan, berbaik sangka, mengagungkan syiar atau lambang Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya seperti nikmat Islam, ketaatannya dan semua nikmat, sabar atas bala seperti sakit, ujian atau meninggalnya kekasih, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepadanya, serta sabar di dalam menjauhi segala larangannya.
Kemudian berpegang teguh dengan rezeki bahwasanya dari Allah, dan menjauhi dunia dan memusuhi hawa nafsu dan setan, dan cinta kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya, ahlul bait, para pengikutnya dan orang-orang soleh, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan lain-lainnya yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkannya. Jadi tentang bab ketaatan hati ini, sebagai orang yang beriman, kita patut yakin bahwasanya Allah itu ada, kemudian ikhlas dalam menjalankan perintah-perintahnya maupun larangannya. Terus kita bahwasanya tidak boleh sombong dan rendah hati terhadap sesama makhluk ataupun kepada Allah itu sendiri. Kita tidak boleh sombong bahwa misalkan kita mendapatkan kesuksesan, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini murni dari usaha saya, itu tidak boleh. Jadi kan kita akan merasa sombong dari Allah. Seharusnya kita rendah hati dan tidak boleh mengatakan seperti itu. Kemudian menasihati kepada orang-orang muslim, ya amar ma'ruf nahi munkar kita kepada saudara-saudara muslim kita, terutama orang-orang terdekat kita, maupun kakak, saudara, adik ataupun istri, seperti itu. Kemudian dermawan, yaitu kita patut untuk menjadi orang yang mudah berderma atau mudah memberi memberi rahmat ataupun memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan atau memberikan rezeki yang kita memiliki. Sekiranya kita lebih, kita harus membantu orang-orang yang sesama muslim. Kemudian berbaik sangka, kita itu tidak boleh suudzon kepada Allah maupun makhluknya. Misalkan teman kita berbuat seperti mendorong kita sampai kita jatuh, padahal mereka tidak menyelamatkan kita dan tidak bermaksud untuk menjerumuskan kita, tetapi malah kita menganggap mereka itu berbuat buruk kepada kita. Kemudian melakukan syiar atau lambang Allah, misalkan kita mendengarkan bacaan kitab Al-Quran, selayaknya kita tidak boleh menghina ya, ketika adzan maghrib ataupun adzan ketika duhur di Jawa kan biasanya di setel seperti ngaji duhur itu untuk persiapan, itu kita tidak boleh menghinanya. Itu kan termasuk juga mengagungkan syiar atau lambang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, seperti nikmat Islam, ketaatan dan semua nikmat. Itu kita patut bersyukur, dan ketika kita ketagihan terhadap maksiat tersebut, itu seharusnya kita itu bersabar untuk menahan hawa nafsu kita dan menahan keinginan kita. Nah, di dalam psikologi itu ada ide, yaitu ketika kita hawa nafsu kita memuncak ingin berbuat maksiat, misalkan kita ingin berbuat zina ataupun memperkosa orang, itu kan tidak boleh. Sehingga kita harus berusaha menahan sekuat kita, semampu kita untuk menjauhi segala larangan yang diberikan Allah kepada kita, karena larangan tersebut itu juga menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Bab ma'asil jawarihi, bab maksiat anggota badan. Wa amma ma'asil jawarihi fama'asil batni mislu aklir arrobat wa syurbi kulla muskirin wa akli malil yatimi wa kulla ma harramallahu minal ma'kulat tiwal masrubati wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu akilar ruba wa kullaman a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha.
Kemudian yang pertama ada maksiat, dan adapun maksiat anggota badan diantaranya ialah yang pertama maksiat perut. Adapun maksiat perut seperti makan riba, minum setiap perkara yang memabukkan, makan harta anak yatim, dan setiap perkara yang Allah haramkan dari makanan dan minuman. Dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang memakan harta riba dan setiap orang yang membantu pelaksanaan riba tersebut, dan melaknat peminum khamr dan orang yang membantunya serta penjualnya. Dan ketika kita memakan barang haram itu sangatlah sensitif. Seperti makan harta riba itu kan sudah jelas haram. Minum setiap perkara yang memabukkan itu juga perbuatan yang haram. Dan biasanya alkohol itu mempengaruhi sistem saraf pusat kita, sehingga kita itu tidak mampu mengontrol diri kita. Ketika kita berkumpul dengan teman kita, ketika kita mabuk ataupun teler karena khamr tersebut, kita bisa melakukan perzinahan, pembunuhan, perampokan, dan kurang lebihnya seperti itu. Kemudian memakan harta anak yatim itu juga sangatlah berbahaya dan jelas-jelas haramnya dan jelas dilarang oleh Allah, karena perbuatan tersebut itu menzalimi anak yatim dan tidak sepantasnya orang yang mengasuh anak yatim itu memakan harta anak yatim tersebut. Dan kemudian setiap perkara yang Allah mengharamkan dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini sangat sensitif juga, karena itu ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi darah daging kita yang setiap saat akan tumbuh dan mengakar di dalam tubuh kita. Kemudian ketika saya mengikuti majelis di masjid rumah saya dari kitab Minhajul Abidin, perkara syubhat, haram, dan hal itu sudah sangat diatur. Perbuatan syubhat itu juga tidak boleh. Misalkan kita menemukan makanan atau minuman yang bukan punya kita, itu tidak boleh langsung kita makan. Ya, jadi misalkan orang yang memiliki makanan atau minuman tersebut mencarinya dan tidak ridho ketika orang tersebut kehilangan makanan atau minumannya, dan itu bisa menjadi makanan dan minumannya haram. Kemudian makanan haram itu sudah sangat jelas. Ketika kita memakan makanan dan minuman yang haram itu sangatlah tidak dianjurkan, karena yang halal pun banyak. Mengapa kita harus memakan yang haram? Kemudian ketika kita diundang pesta makan oleh orang yang berpenghasilan dari maksiat, misalkan orang yang mengundang saya atau teman saya itu adalah orang misalkan koruptor ataupun rentenir ataupun perampok yang mengadakan pesta makan itu banyak, itu di kitab Minhajul Abidin juga tidak disarankan untuk menghadiri ke undangan tersebut, karena sumber yang didapatkan untuk mengolah makanan dan minuman ketika dalam undangan tersebut adalah harta yang haram, sehingga mau tidak mau kita akan mengonsumsi makanan yang haram tersebut dan ikut memakan harta yang haram, dan itu sangatlah berbahaya karena kita tidak mengetahui. Maka kita harus cermat dalam memilih makanan atau minuman, dan cermat dalam memilih undangan makanan atau minuman. Dan kemudian, dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan harta riba dan setiap orang yang membantunya. Terutama harta riba ini adalah harta yang sangat sensitif, karena itu juga mendolimi orang lain dan seperti kurang fair lah dalam jual beli, karena merugikan orang lain. Dan Allah melaknat peminum khamr dan orang yang membantu serta penjualnya, karena peminum khamr itu adalah kondisi orang yang memabuk dan tidak sadar akan perbuatannya, itu sangat berpotensi untuk berjalan kepada maksiat yang lainnya seperti zina, perampokan, terus pencopetan ataupun pembunuhan dan lain sebagainya. Itu sangat berpotensi besar berjalan ke maksiat yang seperti itu. Dan orang yang membantunya serta penjualnya,
orang yang membantu mengedarkan ataupun menjual khamr itu sama juga dosanya seperti peminum khamr, karena mereka juga mengedarkan barang-barang yang haram dan barang yang dilaknat oleh Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ma'asil lisani, maksiat lisan. Wa ma'asi al-lisani katsiratun aidon. Mislul ghibati wa hiya dzikruka akhawkal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Wan namimati wal kadibi wasyad biwasabba wal la'ni wal ghairiha. Adapun maksiat lisan banyak juga, diantaranya yaitu ghibah. Apakah ghibah itu? Yaitu engkau menyebutkan atau mengunjing saudaramu muslim dengan apa yang tidak disukai meskipun engkau benar. Jadi ghibah itu misalkan kita menggosip, ghibah itu mudahnya gosip, sehingga kita membuka aib orang lain ataupun mengatakan orang lain bahwa misalkan si fulan ini berbuat zina, itu kita jadikan bahan pembicaraan. Sesungguhnya itu juga tidak boleh, karena dosa ghibah itu diibaratkan seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian ada berbohong, mencela, mencaci maki, melaknat dan lain sebagainya. Bahwasanya bohong itu mengatakan yang tidak sesuai faktanya itu juga termasuk maksiat lisan yang dosanya cukup besar, dan itu pangkal dari segala dosa. Misalkan untuk kita mencabang dari dosa lainnya itu kita dengan mudah mengawalinya dengan berbohong. Kemudian mencela orang lain ataupun mencela makhluk ciptaan Allah itu juga tidak boleh. Misalkan kita body shaming, misalkan melihat teman kita yang pendek ataupun hitam, kita katakan bahwa itu kurcaci, kuntat lah dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Itu termasuk dosa yang sangat besar karena menghina ciptaan Allah. Itu bukan hak Anda untuk mengatakan teman Anda kecil ataupun teman Anda hitam, teman Anda kuntat, itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Kemudian mencaci maki. Ketika kita mencaci maki itu pun juga tidak boleh. Misalkan kita berkata kotor kepada saudara kita sama muslim, padahal dia sedang tidak berbuat apa-apa, kita katakan tolonglah dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena itu mencaci maki saudara kita, meskipun kita dicaci maki oleh saudara kita tidak selayaknya untuk membalasnya, karena sama saja kita juga melakukan maksiat tersebut. Kemudian melaknat, misalkan ada teman kita itu yang bercandanya terlalu, kita kemudian melaknat, bahwasanya kita sumpahi dia ketabrak kereta api, itu juga tidak boleh. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita akan lanjutkan bab selanjutnya. Dan bab selanjutnya yaitu ma'asil aini, maksiat mata. Wa ma'asil aini mislun nadari ilan nasail ajnabiyati wa nadaril aurati wa nadaril bil istihqari ilal muslimi wa nadari bil baitil ghairi bi ghairi idnihi. Adapun maksiat mata yaitu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, melihat aurat, melihat dengan merendahkan kepada orang lain muslim, dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Jadi maksiat mata itu juga sangat berdosa juga, dan dosanya juga cukup besar, apalagi yang melihat perempuan ajnabiyah yang bukan mahram kita, terutama kita melihatnya dengan jelalatan ataupun dengan nafsu, seperti kok cantik banget cewek itu, tidak boleh. Apalagi terus kita misalkan kita scroll di Instagram atau TikTok, itu ada cewek yang joget-joget, itu kita pelototin terus, itu juga tidak boleh. Itu karena kita kan bukan mahramnya. Apalagi perempuan yang biasanya joget-joget itu pakaiannya juga menampakkan auratnya, itu dosanya sudah plus, sehingga
kita tidak boleh melihatnya. Kemudian melihat dengan merendahkan kepada orang muslim. Jadi ketika kita melihat dengan merendahkan orang muslim itu seakan-akan kita itu menyombongkan diri kepada orang lain tersebut. Padahal itu juga saudara kita yang kedudukannya setara dengan kita. Bahkan mereka bisa lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan kita yang telah merendahkan seorang muslim tersebut. Kemudian melihat kepada orang muslim tanpa seizinnya. Ketika kita bertamu dan adabnya itu kan mengetuk pintu 3 kali, jika tidak ada jawaban kita segera pergi dan tidak boleh melihat celingak-celinguk ke dalam rumahnya. Karena gimana, itu kan privasi orang lain. Masa iya kita langsung lihat dalamnya? Barangkali orang tersebut tidak memakai aurat karena ada suaminya ataupun ada kepentingan lainnya. Kita tidak boleh mengintip ataupun melihat secara tanpa izin orang tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian adapun ma'asil uduni, yaitu maksiat telinga. Wa ma'asil uduni ka istimai ilal ghibati wa ghairi dzalika minal muharramat. Adapun maksiat telinga yaitu ketika kita mendengarkan pergibahan ataupun pergunjingan teman kita terhadap orang lain, dan apapun yang diharamkan tersebut. Misalkan kita mendengar voice note teman kita perempuan sehingga kita membayangkan wajahnya, dan pikiran kita traveling itu juga ketika bersumber dari telinga itu juga menimbulkan dosa. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pasal selanjutnya yaitu ma'asil yadi, yaitu maksiat tangan. Wa ma'asil yadi kat ta'fifi fil kaili wal wazni wal khiyanati wasyariqati wasairil muamalati al muharramati kal qajri wal darbi bi ghairi haqqan. Adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada takaran pada timbangan ketika kita ketika kita berdagang, kita mengurangi timbangan sehingga seharusnya harganya normal, ketika kita kurangi timbangannya harganya tetap, sehingga kita mengalami keuntungan dan merugikan pembeli. Kemudian berkhianat ketika kita mengkhianati saudara kita dengan perbuatan dari tangan kita. Kemudian mencuri dan semua muamalah pekerjaan yang haram dilakukannya, seperti membunuh atau memukul tanpa ada hak atau wewenang. Dan muamalah dan mencuri itu ya sudah jelas ya, kalau mencuri itu kalau di hukum Islam akan dipotong tangannya karena pencuri itu juga perbuatan dosa. Kemudian perbuatan muamalah pekerjaan yang diharamkan seperti membunuh atau memukul tanpa ada hak atau wewenang. Misalkan kita menjadi pembunuh bayaran, ataupun yaitu seperti di film-film pembunuh bayaran, itu juga pekerjaan yang haram dilakukannya karena membunuh dan memukul tanpa ada hak atau wewenang yang seharusnya diberikan kepada kita. Meskipun itu orang jahat ataupun orang baik, perbuatan membunuh atau memukul tanpa hak atau wewenang itu juga tidak baik. Kemudian ma'asyir rajuli, maksiat kaki. Wa ma'asyir rajuli al-masyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi aw ma yadurruhu bi ghairi haqqan wa ghairi dzalika min kullama kharramul masyu ilaihi. Adapun maksiat kaki yaitu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, atau perbuatan yang membahayakan tanpa ada wewenang, dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Ketika kita berjalan layaknya kita menakut-nakuti orang, misalkan dengan gaya berjalan yang sinis ataupun gaya berjalan yang sombong, itu pun sehingga kita menakuti orang muslim, itu pun juga tidak baik. Atau bergaya berjalan yang ingin membunuh orang, itu juga gimana ya, orang jalan
cara berjalan yang membunuh orang itu kan seperti menantang orang untuk bertarung, itu pun juga tidak baik karena bisa menakuti orang lain. Kemudian perbuatan yang membahayakan itu ketika kita berjalan dengan teman kita, kaki teman kita jegal, itu pun juga maksiat kaki karena juga mengganggu teman kita, kenyamanan teman kita dalam berjalan. Kemudian penggunaan langkah kaki kita ke tempat maksiat itu pun juga maksiat kaki karena kaki kita sebagai perantara dalam berbuat maksiat di lainnya. Kemudian ma'asil farji, maksiat kelamin. Wa ma'asil farji kazana wal lawati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha min ma'asil farji. Adapun maksiat kelamin yaitu seperti zina, liwat, istimna dan lain sebagainya dari maksiat farji. Itu maksiat kelamin itu sudah sangat jelas seperti perbuatan zina itu ketika kita belum sah menjadi suami istri, kita melakukan hubungan intim dengan pasangan kita ataupun pacar kita. Adapun pacar itu juga perbuatan yang mendekati zina, itu pun di dalam Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Kemudian istimnya dan lain sebagainya itu pun perbuatan maksiat kelamin itu juga sangat jelas kecuali dengan istri kita sendiri. Biasanya seperti itu. Dan yang terakhir ada ma'asil badani, yaitu maksiat badan. Wal maksiatu bikullal badani kalukukilil wa lidaini wal firari minal zafi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira mislu qati'atir rahimi wa dzulmin nas. Adapun maksiat badan yaitu seperti durhaka kepada orang tua, lari dari peperangan, yaitu termasuk dari dosa besar dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram. Sering memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan menganiaya manusia. Kemudian yang perbuatan maksiat durhaka kepada orang tua itu sudah sangat jelas dan itu azabnya kontan. Dan yang terakhir kunutus syafi'iyati. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi man a'taita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadillu man wallaita wa la ya'izu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita wa lakas syukru ala ma anta bihi wa aulaita nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, turunkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan, dan berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka Engkau berikan kesehatan, dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan, dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan, dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha suci Engkau, sebab segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertobat kepada Engkau. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Sebagai penutup, wallahu muwafaqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.